Kita bahas terakhir kaitan tentang nusyuz, ya, al-qasam, tentang giliran, tentang ngambek purik, ya. Kenapa terjadi ngambek atau purik pada bagian ini? Karena ternyata suaminya istrinya lebih dari satu. Nah, kasusnya kemarin begitu. Istrinya kawin lagi, istrinya nikah lagi. Jadi sebagai pengingat bahwa kita udah punya bini, nikah kita sama perawan umpama, bini kita kedua yang baru ini perawan, maka setelah nikah itu harus seminggu dihususkan. Nggak boleh kita ke istri tua, harus seminggu dulu. Umpama dipotong baru 3 hari kemudian kita pulang ke istri tua kita, istri pertama, maka itu nanti batal, ulang lagi nanti seminggu lagi. Jadi harus dihususkan begitu. Tapi kalau istri kita yang baru yang kedua ini janda, kedua ada janda di pinggiran, kesian, ya. Nikah kita umpama, maka berapa dihususkannya? Dihususkannya itu 3 hari, ya, 3 hari berturut-turut dihususkan kalau istri kedua kita janda. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khafa zawju nusuzal mar'ati, apabila seorang suami takut akan istrinya ngambek kemudian purik. Tahu kan ya purik ya? Ngambek purik gitu kan. Tahu, waduh, laki gua udah 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu nggak pulang-pulang kemana? Dicari-cari, tahu-tahu nyampe WA lagi bersanding dengan perempuan lain. Tuh kan panas tuh, ya. Akhirnya apa? Ngambek nih si istrinya, purik. Maka ketika kita pulang dan tahu istri kita ngambek, wa'adhaha, seorang suami, wa'adhaha zaujuha bila dharbin wala hujrin laha, maka suaminya harus memberikan nasihat kepada istrinya, tetapi dengan tidak memukul atau tidak membiarkan atau mengasingkan. Dinasihati aja, Neng, ya mohon dimaklum lah, kesian ono gitu kan, ditinggal laki, mana anaknya masih kecil, butuh ada yang merhatiin, kan kesian tuh. Saya nggak ngelihat, nggak ngelihat perempuan yang ngelihat anak, yang ngelihat bocahnya kesian, pengen ada bapak, ceritanya begitu kan. Pokoknya dinasihati tuh, ya, bahwa kalau kamu ngambek, nggak bikinin kopi, nggak masakin, nanti kamu dosa, karena ini kan kewajiban kamu. Nasihatin seperti itu, ya, dengan tidak memukul. Kenapa? Karena ini bentuk kita selaku seorang suami harus bertanggung jawab. Ketika kita berani nikah lagi, berarti harus berani memberikan nasihat, berani ngomong kepada bini kita yang pertama. Jangan kita pengen nikah lagi, diam-diam begitu kemudian istrinya tahu yang pertama ngambek, kita kabur, minggat juga. Nah, ini nggak boleh, keliru. Artinya apa? Ini menandakan bahwa tidak siapnya kita, pengen enaknya doang. Maka harus diperhatikan bahwa terkait dengan ketika kita ingin melakukan poligami, menikah lagi, siapkah kita dari berbagai aspek, berbagai sisi ketika kita ingin melakukan kawinan, ya. Walaysa syatmu lizawji minan nusuzi bal tastahiqu bihi ta'diba minaz zawji fil asahi. Menurut pendapat yang sahih, ketika kita pulang istri ngambek, istri marah-marah gitu kan, bahkan sampai asyadmu yang dimunculkan memaki-maki istri suaminya, abang ini udah nggak waras, kagak lihat anak kita udah 5 banyak gitu kan, kagak mikir kawin lagi, pokoknya marah-marah mengejek gitu kan. Maka ketika bini ngejek seperti ini, marah seperti ini bukan suatu nusus, bukan suatu purik dan lain sebagainya, bukan. Ini dibenarkan, dibolehkan. Kenapa? Karena namanya seorang perempuan, hati siapa sih ngelihat suaminya kawin lagi, kan begitu. Nggak ada masalah, boleh. Tetapi yang menjadi kewajiban adalah bal tastahiqu bihi ta'diba minaz zawj, tetapi seorang suami wajib harus hukumnya
memberikan pengajaran, pendidikan kepada bininya. Neng, kalau ngomong ya jangan marah-marah tuh gitu, jangan mencaci maki, jangan ngejelek-jelekin, nggak boleh. Nah, diajarin seperti itu. Ya, kita harus sadar, berani menerima resiko itu. Ya, kenapa? Karena istri kita marah-marah, bentuk kasih sayang, bentuk cintanya istri kita kepada kita, dan kita harus menerima itu konsekuensinya ketika istri marah-marah. Jadi harus diajarkan bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Ya. Fa'in abad ba'dal wa'di illa nusyuja hajaroha. Kasus tadi kemudian istri marah-marah, ngejek dan lain sebagainya, ini jangan dilaporin ke RT, jangan dilaporin ke RW, jangan dilaporin ke KUA. Emang dasarnya seperti itu. Kenapa? Karena wala yarfa'uha ilal qadhi, enggak boleh ini diangkat permasalahan ini ke qadhi, ke hakim, ke KUA lah kalau kita mau. Nggak boleh, kenapa? Resiko kita harus berani menanggung itu. Tetapi kemudian setelah dinasehati, fa'in abad, jika dia itu masih kekeh, ya, masih cuek dengan nasihat yang kita sampaikan, kemudian istri kita masih seperti itu, hajaroha, kemudian kita diemin, ya. Hajaroha fima darja'iha wa huwa firashuha fala yudajiha fihi. Jadi tempat tidurnya juga jangan kita temenin, dipisah. Kita diemin dah. Udah dia ngomong apa, marah-marah kayak gimana, udah kita diemin. Jangan kita temenin tidurnya, pokoknya kita cuekin dah gitu ya. Jangan kita ajak ngomong dan lain sebagainya. Wa hijranuha bil kalami haramun fi ma zada ala thalathati ayyam. Ketika kita berdiam-diam, bermusuhan, tidak ngajak ngobrol dengan orang, nah bahasa di sini, itu hukumnya haram ketika lebih dari 3 hari. Kita punya teman, punya saudara, ya, kemudian marahan sampai lebih dari 3 hari, masuk ke 4 hari, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Kita kalau marah cukup sampai maksimal 3 hari, itu maksimal. Kalau lebih dari itu setiap hari dihitung dosa baik kita ataupun saudara teman kita yang kita marahan. Ya. Ataupun kalau bahasa di sini istri, ya. Tetapi wa qala fi rawdah annahu fil hujri bi ghairi udrin syar'iyyin wa illa fala tuhramu ziyadatu ala thalathati. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah dijelaskan bahwa itu diem yang berkaitan dengan hal itu. Nah, kata beliau dijelaskan bahwa diemnya bi ghairi udrin syar'iyyin, diemnya tanpa ada uzur syara yang tidak dibenarkan. Tetapi kalau diemnya benar, itu nggak ada masalah dan tidak ada haram ketika lebih dari 3 hari. Contoh tadi, istri ini udah dinasehati udah 3 hari, masih marah-marah, dimasakin kagak, diseduhin kopi kagak, gitu kan? Kita diemin dah lebih dari 3 hari karena memang ini susah dinasehati. Kita tunggu 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, dosa enggak? Kalau berkaitan dengan ini ada uzur syar'i, maka tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena susah dinasehati nih bini ini, ya. Karena masih rasa sakit hati yang ada di dalam diri seorang perempuan. Fa in aqamat alaihi ay ala nusyuzi bitakarrurihi minha hajaroha wa darabaha. Kalau udah lebih dari seminggu ternyata masih begitu aja, ya, masih ngebandel, susah diomongin, udah pokoknya nggak bisa dinasehati, maka kalau bahasa di sini dijelaskan dia itu selain didiamkan, kemudian wawarobah seorang suami boleh untuk memukulnya, tetapi dalam konteks bahwa dorba ta'dibin laha, pukulan yang mendidik, bukan mukul kayak artis apa tuh? Siapa ya?
Yang penyanyi dangdut tuh? Oh, kebenaran TV. Sama sih? Lesti ya? Yang pukul suaminya? Itu kan udah sampai semblok gitu kan? Nah, itu gak boleh begitu. Maksudnya apa? Pukulan ini pukulan yang mendidik ya, kakinya yang dipukul gitu kan. Jadi jangan sampai melukai istri kita ya. Boleh dipukul tetapi memukulnya tidak sampai kepada merusak. Kalau terjadi, nah, wa in afdha darbuha ila talafi wajabal dharmu. Kalau sekiranya pukulan yang kita lakukan itu sampai melukai, sampai bikin dia cacat dan lain sebagainya, maka seorang suami itu wajib untuk mengganti. Maka kalau kita mukul harus hati-hati. Mukulan dengan pukulan yang mendidik, jangan sampai pukulan yang melukai ya. Jadi harus hati-hati. Wa yasqutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha. Dan ketika dia itu udah seminggu lebih, bahkan 2 minggu masih ngambek, masih purik, dinasihati nggak mau, bahkan sampai dipukul juga nggak mau, akhirnya apa? Gugurlah bagian dia dan gugurlah nafkahnya. Tuh, nggak dapat nafkah, susah, orang suami nggak diurusin, jadi gugur nafkahnya. Ini kaitan tentang al-qasam, giliran, dan terkait dengan nusyuz atau ya.